Halo guys, jadi saya mau menginfokan ya kepada kalian semua ya. Kalau Jurnal Trading ID akan mengadakan workshop ya gratis teman-teman. Tenang, ini gratis, 100% gratis, nggak dipungut biaya apapun. Jadi ini workshop perdana saya sebenarnya gitu di Leviticus 11 ya di Jakarta Barat teman-teman, atau lebih tepat di Muria teman-teman. Dan ini kuotanya sangat terbatas dan memang sudah ada beberapa yang daftar juga ya, jadi memang semakin kecil nih kuotanya gitu teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya, kita nggak cuma uh, ketemu dan bahas-bahas juga, tapi kita akan sharing-sharing juga di sana ya kan. Terus kita akan adakan juga kalau memang ada kesempatan yang bagus, kita akan live trade juga teman-teman gitu. Dan juga nantinya ya untuk kalian mengikuti workshop ini, saya akan bagikan kalian tabler dari Jurnal Trading ID, yaitu saya kasih karena memang eksklusif dari program ini juga teman-teman gitu ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah daftar ya ke program workshop ya perdana saya gitu ya di Jurnal Trading ID. Dan untuk yang belum daftar, kalian mau langsung daftar aja, linknya kalian bisa dapatkan di Telegram Jurnal Trading ID di pinned message di sini ya teman-teman ya. Ya, sudah saya pin message-nya untuk linknya dan juga cara pendaftarannya gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh info ke Jurnal Trading ID admin ya, atau boleh tanyakan langsung ke admin dari Forex IMF teman-teman. Bilang mau ikut workshop Jurnal Trading ID teman-teman. Oke? Ya, jadi itu sih yang saya mau sampaikan untuk kalian semua ya. Ini untuk tempatnya ya. Jadi memang kapasitas kita cuma dapat venue yang 20 orang only teman-teman gitu. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah mendaftar, dan bagi yang mau mendaftar silakan ya, karena memang ini pendaftaran dibuka sampai hari Rabu ya. Hari Rabu minggu depan ya teman-teman ya, atau lebih tepatnya itu hari Rabu tanggal 16 teman-teman, karena kita workshop di tanggal 17 Oktober gitu. Oke. Jadi see you on the workshop di tanggal 17 Oktober nanti. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, kita akan membahas kembali update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kita lihat ya, kalau untuk gold ya saat ini ya sudah naik kembali ke level harga 2657 ya sampai 2660 untuk kenaikan tertingginya kemarin malam ya teman-teman ya, sebelum closing market gitu ya. Dan sebenarnya ini juga sudah kita bahas di video update Jumat kemarin ya. Ini yang perlu kita pantau itu ada di range 2648 atau 2650-an ya, atau lebih tepatnya ini 2639 sampai 2648 ya teman-teman ya gitu. Nah ini ya, ini yang saya suruh kalian pantau ya, sorry. Ini yang saya suruh kalian untuk pantau karena memang posisinya ini adalah area breakout zone ya teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat memang harga dia sempat reject dulu di sini sebelum dia breakout dari zona ini teman-teman. Nah ini kena retest ya untuk konfirmasi kalau dia sudah breakout ya, dan sekarang ini dia ada di harga closingnya itu di 2657 ya, poin 18 gitu. Sedangkan untuk area support ya saat ini ada di 2654, dan resisten tertinggi itu ada di 2660 teman-teman gitu. Dan saat ini pun sebenarnya gold ya sendiri dia masuk kembali ke dalam zona sideway-nya dia yang memang kemarin baru di breakout ya. Ini dia masuk kembali dan memang closing daily candle, last daily candle-nya itu bullish candle teman-teman gitu. Ya jadi memang kalau kita lihat nih untuk secara daily ya, daily weekly dulu deh kita mau bahas ya. Kita mau bahas weekly dulu. Oke, weekly ya. Nah, untuk weekly candle ini ditutup hammer ya. Artinya memang di sini tuh ada tekanan ya dari pihak buyer itu sendiri teman-teman gitu. Sedangkan untuk untuk previous candle-nya itu adalah doji ya. Jadi ini bearish doji, ini bearish candle, bullish doji, bullish candle gitu teman-teman gitu. Jadi memang secara susunan ya, untuk gold ini memang masih cenderung untuk up gitu teman-teman ya. Supaya kita katakanlah ya, kita diskusikan ya, untuk high time frame itu masih naik ya, sedangkan untuk low time frame
itu dia ada koreksi gitu. Tapi yang saya pernah bilang juga ya di beberapa video kemarin, kalau dia turun pun itu hanya koreksi gitu, dan memang nggak bisa kita harapkan dia untuk turun jauh dulu selama Amerika masih cut rate teman-teman gitu. Tambah lagi kan juga ada pemilu ya, jadi agak susah juga dia untuk turun. Nah kemudian untuk daily-nya ya, kalau kita lihat di sini, bentar guys. Nah ini kalau kita lihat nih dua candle ini ada bullish engulfing ya, pas ini ada candle bullish juga di closing bullish ya. Nah ini memang cukup bagus untuk gold sendiri jika dia memang masih mau melanjutkan kenaikan gitu. Tapi kalau kita lihat di daily ya, ini ada resistennya dia nih teman-teman gitu ya. Ini kita lihat dulu area resisten itu ada di level harga sini. Nah ini dia teman-teman, ini kita ngomongin resisten daily ya teman-teman. Resisten daily itu ada di level harga 2657 ya, untuk daily-nya. Lalu untuk range-nya itu dari 2657 sampai 2674 teman-teman gitu. Ini untuk range ya. Ini kita ambil dari mana bang? Ini kita ambil dari dua candle ini. Oke, jadi ini kelihatan jelas ya. Kita ambil dari sini. Jadi ada reason-nya why ya, ini kita sebut resisten. Ditambah ini juga ATH ya, dan ini ada dua candle yang memang mencerminkan area sideways atau akumulasi ya di range harga daily-nya dia itu sendiri teman-teman gitu. Kemudian berarti kalau dia mau nge-break lebih lanjut lagi ya, atau retest kembali ke sini ya, dia minimal harus break tuh dari 2674 ini tuh, 2674 ke atas ya, baru dia bisa up lagi, mungkin bisa nanti potensial ke 2700-an gitu teman-teman gitu ya. Jadi sama daily candle ya, kalau kita mau ngomongin last hope untuk si pihak seller itu sendiri ya, maka kita bisa membayangkan selama daily candle ini tidak closing di atas 2674 itu masih aman untuk seller kalau kita ngomongin last hope ya. Tapi kalau misalkan secara intraday memang masih lebih prefer atau potensi dia untuk kembali naik lagi gitu kan gitu ya. Memang kalau udah kondisi seperti ini, patokan saya itu ada di daily candle ya. Pagi dia kondisi lagi ATH seperti ini, pasti patokan saya itu adalah daily candle gitu, karena memang daily candle itu mencerminkan the real market movement ya, dari si gold itu sendiri atau market manapun itu ya teman-teman ya. Karena daily ini dia turun ya dari sini itu sebenarnya koreksi, karena memang belum ada, ini masih di bagian candle ya, ini ya masih di bagian harga spike-nya dia, naiknya dia. Dan kalau kita ambil begini untuk range-nya itu, nah ini untuk daily ya, nah ini dia ketahan atau pullback di area Fibo 2650 sampai 50% sama 61.8 gitu teman-teman. Dan untuk last support struktur ya, kalau kita ngomongin support struktur itu di sini. Nah support struktur harga itu ada di 2563 sampai 2547 gitu. Jadi selama daily yang masih bertahan di atas 2647 ya di sini, itu dia masih kuat untuk naik teman-teman. Artinya secara tren untuk daily itu masih belum berubah gitu. Jadi ini memang masih strukturnya masih bullish gitu. Jadi memang masih potensi lebih besar dia bisa break dan bentuk ATH baru lagi gitu ya. Tapi seperti saya bilang tadi ya teman-teman di awal tadi ya, sebelum saya bahas ke sini gitu. Oke. Nah kemudian ini untuk yang intraday ya, sebenarnya agak berantakan intradaynya, cuma ya nggak apa-apa, di sini memang marketnya lagi sideways juga teman-teman ya. Ini yang Fibo kita hapus dulu ya, ini udah kepake kan kemarin kan gitu. Kemudian ya berarti untuk resisten itu untuk saat ini ada di 2560 ya, 2560 sama tadi di sini kalian mesti ingetin nih 2657 gitu. Berarti 2657 ini ada area resisten dia sampai 2560-an ya. Kemudian ada lagi nanti, ini kan seharusnya sini ya teman-teman, dari sini ke sini. Nah saya di sini, jadi kan sebenarnya range-nya itu kan besar ya teman-teman ya. Jadi kita pecah nih jadi dua gitu loh. Jadi kalau misalkan in case dia break ya dari 2570 ini ya berapa tuh, 60 teman, dari 2560 ya, berarti kita jangan ambil sell lagi. Kalau bisa kita misalkan kayak ada sell, stop lossnya di area di atas 2660 lah gitu ya teman-teman ya. Dan itu sih preferensi semuanya, bebas juga tergantung kalian mau gimana gitu ya teman-teman.
Nah cuma kalau memang dia break dari area sini, much better kita tunggu lagi. Kalau kalian mau sell ya di area sini, itu kita cari konfirmasi lagi gitu. Nah sell di sini itu juga agak, sebenarnya ini area tanggung juga nih, karena ada 2685 2685 benar ya. Nah ada 2685 gitu. Jadi sebenarnya lebih baik kita ambil di sini 2672an lah ya, 72 atau 70 ke atas saya tuh ya, aman gitu ya, yang lebih low risk saya kalau dapat ya 2672 ke atas ya. Nanti mungkin kita bisa spare sampai 2680 atau 2685 gitu. Jadi memang secara setup lebih high risk. Namanya juga kita trading di market ATH. Kalau kita trading di market ATH kan secara langsung itu pasti strukturnya belum kebentuk gitu. Jadi memang kalau untuk sell memang lebih beresiko, resikonya lebih besar ketimbang kita ngebuy gitu. Tapi ngebuy juga resiko besar. Kenapa? Karena posisi market ATH begini memang lebih cenderung kalau dia turun, dia akan turun lebih dalam gitu, atau turunnya cepat teman-teman gitu ya. Jadi memang intinya sebenarnya kalau untuk ATH seperti ini ya, lebih baik kita meminimalisir resiko ya, terutama resiko yang biasa kita pakai, misalkan lot size ya kita turunin, terus akun trading kita yang biasanya isinya lebih banyak kita kurangin, supaya apa? Supaya menjaga apa ya bahasa itu ya, menjaga resiko kita tuh, dan juga manajemen kita tetap baik teman-teman gitu ya. Sebenarnya kalau ATH atau ATL ya memang sebenarnya tidak disarankan untuk trading gitu, apalagi intraday. Tapi kalau misalkan kalian mau coba untuk scalping ya why not gitu kan gitu. Cuma memang kalian harus tahu juga resikonya besar gitu teman-teman. Oke, nah ini berarti untuk minggu depan ya, selama dia masih bertahan di atas 40 ya di sini, itu kita masih ambil atau cari area buy gitu ya. Oke. Tapi kalau dia berhasil break ya dari 40, baru kita cari konfirmasi sell. Targetnya di sini ya 2621, kemudian 2609 sampai 2605 teman-teman gitu. Itu untuk targetnya gitu. Berarti nanti di sini itu bisa jadi area buy kita lagi ya, ini juga bisa jadi area buy kita lagi itu teman-teman. Ini bisa jadi area buy juga, cuma memang agak high risk ya gitu. High risk, medium risk, low risk ya. Kemudian ini untuk sell udah pasti high risk semua ya. Dan area sell mana bang? Cuma satu ya, cuma satu karena ini udah sehat teman-teman gitu, nggak ada lagi gitu ya gitu. Jadi memang overall sih secara pergerakan ya, sebenarnya kita lihat nih secara garis besar ya, ini masih potensi untuk naik gitu. Oke, itu sih yang mau saya bahas ya di sini. Memang nggak banyak ya, karena memang candlenya juga di situ-situ aja sih. Dan memang akhir-akhir ini gold itu lebih cenderung ke sentimen gitu ya. Ini kita ngobrol santai aja, soalnya saya buat videonya itu di jam 11:30 siang di hari Sabtu teman-teman. Jadi bahasnya minggu depan. Nah untuk news yang satu minggu belakang ini ya, kalau kita lihat nih ada dari CPI, kemudian PPI. Memang ya seperti yang kita bahas lah ya untuk di video Jumat kemarin, kalau hasil dari CPI itu melemah ya di sini, ini kan turun nih sebenarnya CPI-nya gitu dari 2,5 ke 2,4 gitu ya. Loh bang, kenapa hijau? Nah hijau itu karena forecast-nya 2,3 teman-teman gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus dari forecast, jadi sistem bacanya hijau gitu. Tapi yang harus kita bandingin itu adalah si 2,5 ini, artinya previous dengan current gitu. Artinya 2,5 ke 2,4 berarti kan turun 0,1 gitu loh. Ya sebenarnya kita bahas juga atau kita diskusikan pada hari Jumat kemarin. Kalau CPI menurun, otomatis demand-nya juga menurun, berarti supply-nya juga menurun. Karena apa? Karena supply itu juga butuh demand untuk memproduksi suatu barang atau jasa gitu teman-teman. Ya makanya dia turun nih gitu loh. Makanya kalau kita lihat nggak heran si PPI-nya turun gitu, si PPI-nya turun ya dari 0,0 ke 0,0 gitu. Karena apa yang mau diproduksi gitu, karena demand-nya menurun, otomatis supply atau perusahaan pasti akan memperkecil ruang produksinya gitu ya. Nah otomatis itu dampak kemana? Ke tenaga kerja gitu. Makanya di rapat FOMC kemarin ya, si The Fed tuh bilang kalau memang labor-nya dia itu atau pasar tenaga kerja dia itu agak terancam nih gitu loh, karena memang demand dan supply di market itu sedang melemah gitu teman-teman. Ya jadi make sense ya kenapa dia ngejar banget untuk menurunin suku bunga lagi sampai 0,5% atau 50 basis point.
karena sebenarnya dia mau ngejar untuk supaya labor marketnya dia atau pasar tenaga kerja dia itu bisa naik lagi, bisa hype lagi gitu. Nah, nanti akan ngedongkrak si CPI sama PPI ini lagi teman-teman, karena demand supply pasti akan naik lagi gitu teman-teman. Dan itu nanti dampaknya adalah ke pasar tenaga kerja di Amerika itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih begitu alurnya teman-teman. Makanya kita kadang-kadang kita harus paham juga alurnya bagaimana gitu. Jadi jangan heran kalau video ini panjang karena saya jelasin step by step ya gitu. Nah, kemudian untuk OI sebenarnya belum update ya. Jadi mungkin nanti OI akan saya buatkan video terpisah aja biar enaknya ya teman-teman ya. Nanti mungkin saya akan update untuk OI itu di hari Senin ya, di TikTok Jurnal Trading Idea ya, nanti saya update ya untuk OI data. Soalnya memang belum update juga, ini masih yang ini udah tanggal 11 punya, tapi ini biasa di update jam 12-an gitu teman-teman. Jadi mungkin lebih enak kita tunggu di update full ya dulu bagaimana supaya nanti angka yang di sini lebih optimal ya teman-teman ya. Kalau memang untuk saat ini sih memang masih di 2700 ya untuk targetnya dia gitu. Dan 2670, 2675 gitu teman-teman. Ini masih jadi target dari OI data gitu. Ya seperti yang kita bilang di Jumat kemarin juga sebenarnya masih cenderung untuk naik untuk OI data karena memang di bagian atas sih masih cukup banyak yang ngantri gitu teman-teman. Dan di bagian bawah ini sebenarnya juga udah ngantri juga ya di sini. So, memang mungkin ya market mau ngejar atas dulu karena memang secara sentimen juga masih naik teman-teman. Ini sih saya nggak nakut-nakutin ya, saya cuma diskusi lah, bertukar pikiran ya, membagikan POV saya sebagai trader juga ya, kita sama-sama trader, jadi memang lawan kita pasti market gitu teman-teman ya. Jadi ini kita bertukar pikiran, oh ya ini tuh pandangan saya tuh begini, dari datanya sekian ya, dan potensinya bagaimana gitu ya, gitu teman-teman. Kemudian saya mau bahas satu lagi teman-teman, COT, tapi COT itu nanti ya teman-teman ya, mungkin kita bahas di hari Senin juga gitu. Dan satu lagi saya mau bahas kalau mengenai komentar sebenarnya teman-teman gitu. Kenapa saya mau bahas mengenai komentar? Karena ada satu orang yang ini Bagas ya, mungkin Kak Bagas ya, ini loh teman-teman, maksud saya tuh gini. Kan dia bilang Dago akan up terus ngejar ke harga 2670, 2673, 2677, 2685. Oke, mungkin terbesar kan ke 2700 hingga 2730. Minggu kemarin juga saya bilang kalau 2640 break wholesale, kalau break 2640 hold buy. Sudah jangan mimpi kalau mulai Senin minggu depan gold bakalan junam jauh. Oke, ya sebenarnya saya nggak masalah kalau kalian mau komentar apapun itu ya, karena itu kan hak kalian dan POV kalian yang kalian coba untuk bagikan kepada kita semua. Dan saya sangat say thank you banget untuk kalian semua yang mau komen dan berbagi POV seperti ini gitu teman-teman ya. Tapi tolong ya lebih konsisten komennya gitu loh. Kenapa? Karena di sini ada satu kata yang atau kalimat lah yang saya tandain di sini. Di sini minggu kemarin ya, juga saya bilang kalau 2640 break wholesale, kalau break 2640 hold buy. Sudah jangan mimpi. Oke, 2640 hold buy, dan saya ingat karena saya ngebalas komennya satu-satu kan gitu loh. Makanya saya bilang yang kemarin kakak bilang break 2640 wholesale dan break 2660 hold buy. Nih saya buktiin. Saya ada ininya komennya. Ini ya saya udah cari tadi. Ini guys, jadi beneran kalian mau komen it's okay, nggak masalah, tapi tolong yang konsisten dan kalau bisa nih ya, sertakan alasan why must be buy or sell ya di area yang kalian sebutkan gitu loh ya. Why itu karena kita butuh POV gitu loh, bukan cuma sekitar angka gitu loh ya. Nih kalau nih ya minggu depan nih ya, minggu kemarin 5 hari yang lalu, jadi ini 5 hari yang lalu ya, ambil sell 257 ya kan. Oke lah, kita nggak bahas ini oke, ini terserah dia gitu, terserah kalian mau gimana. Intinya kalau break 40 hold sell, kalau break 60 hold buy gitu. Jadi nggak ada kata-kata break 40 hold buy gitu. Jadi tolong ya yang konsisten kalau komen gitu loh, boleh, supaya apa, supaya yang lain tuh juga nggak bingung ngikutinnya gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak mempermasalahkan kalian mau komen gimana, tapi tolong gitu loh, kalian ingetin apa yang kalian komen di sini gitu loh.
karena saya juga memperhatikan, oh iya orang ini komen ini berarti dia mau berbagi itu ya, POV-nya dia, itu oke, gak masalah gitu loh. Tapi tolong ya ini apa ya, bahasa itu tolong di konsistenin aja gitu untuk angkanya. Jadi jangan seakan oh iya bener nih, ya udah gue berkoar-koar di channel ini segala macam ya kan. Nah itu seperti ini, nggak bakal malahkan di tes ke 70, 73, 75, 77, 85. Oke, saya nggak masalah kalau dia mau bahas komen seperti ini ya, tapi ya kalau bisa mungkin sertakan alasannya why akan retest ke sana gitu loh. Kayak oh ya Bu, secara sentimen sekian 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 gitu kan, enak ya. Maksudnya kita juga yang baca juga enak gitu loh. Dan yang komen pun, yang dibalas pun juga enak gitu loh. Oh iya, dia akan naik karena mungkin karena ada sentimen, ada suku bunga, cut rate ya kan, atau ada geopolitik, atau ada pembelian besar-besaran dari negara tersebut gitu loh. Jadi kan dia ada tes Bu sekian maka ke level-level sekian gitu. Jadi nggak cuma asal komen angka gitu, tapi kita juga harus tahu alasannya why ya, dan lebih spesifik aja gitu. Karena kan kita di sini kita nggak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah gitu loh ya. Biasanya sepengalaman saya, orang-orang yang komen-komen seperti ini itu pasti ketika dia salah akan menghilang, tapi ketika dia benar dia akan terus berkuar-kuar gitu teman-teman. Ya saya memang baru 3 tahunan ngerintis channel ini, cuma memang saya udah banyak belajar ya dari komen-komen seperti ini gitu. Jadi nggak masalah kalian mau komen gimana, serius saya akan sangat berterima kasih kalau kalian mau komen, tapi tolong lebih konsisten aja. Dan supaya juga komentar-komentar yang ada di video Jurnal Trading ID di channel YouTube-nya itu bisa lebih kondusif dan lebih membangun trader-trader yang lain juga teman-teman, terutama trader yang baru, supaya mereka nggak bingung juga gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next week ya. Happy weekend, happy holiday.